Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari kelas 5D. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan yang berkaitan dengan akuntansi belanja barang dan jasa, beban dan persediaan pada akuntansi sektor publik. Di sini kami dari kelompok 1 itu terdiri dari saya sendiri, Evrilawati, Dinda Aura Malika, Candika Kusumananda, Hiskil Wakur, dan Muhammad Arung Tegar. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang berkaitan dengan definisi akuntansi belanja. Untuk belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran tahun lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah PP nomor 71 tahun 2010. Nah, kalau kita mengeluarkan kas, tapi suatu saat akan diperoleh kembali, itu namanya memberikan pinjaman kepada orang lain dan ke pihak lain, dan itu diakui sebagai piutang. Tetapi kalau kita mengeluarkan kas dan tidak kita peroleh kembali, maka itu adalah pinjaman. Lalu selanjutnya belanja. Belanja itu adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih Permendagri 13 tahun 2006. Selanjutnya, untuk klasifikasi belanja itu menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, belanja itu dikelompokkan sebagai belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Untuk belanja operasi sendiri, itu ada belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan bantuan sosial. Dan yang kedua itu ada belanja modal. Untuk belanja modal ini terkait dengan pengeluaran kas pemerintah dalam rangka untuk memperoleh aset tetap. Baik itu berupa jalan, perbaikan jalan, aspal jalan, kendaraan, irigasi, saluran air, dan sebagainya yang dalam rangka untuk memperoleh aset tetap. Lalu yang terakhir itu belanja tidak terduga. Belanja tak terduga ini yaitu belanja anggaran yang disediakan untuk mengantisipasi pengeluaran yang tidak terduga. Contohnya itu bencana alam. Nah, tidak terduga, tapi pemerintah daerah harus hadir di sana dan kehadiran pemerintah daerah yang memberikan bantuan tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dinda Aura Malika. Selanjutnya catatan belanja barang dan jasa. Itu pertama jurnal atas belanja yang dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai akuntansi. Pencatatan digunakan dengan double entry yang akan menghasilkan LRA atau lapor realisasi anggaran. Nah, di sini juga terdapat tanggal, kode akun, nama akun, debit dan kredit. Nah, belanja ini akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran setelah akun pendapatan. Nah, di sini juga terdapat jurnal belanja pada estimasi perubahan SHL. Nah, setelah kita mencatat belanja ini, oleh karena itu, sementara sebelum kita lanjut ke depannya, beban itu berada di laporan LO. Nah, sebenarnya belanja adalah cash basis dan beban akrual basis. Tidak semuanya belanja menjadi beban dan tidak semua beban akan menjadi belanja. Selanjutnya,
itu terdapat akuntansi beban. Jadi akuntansi beban ini adalah beban merupakan suatu penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Dapat berupa pengeluaran konsumsi, aset, atau timbulnya kewajiban. Sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010. Itu yang mulai di tahun 2005 sampai dengan sekarang berlakunya. Nah, setelah kita mengetahui bahwa beban itu adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yang artinya terdapat klasifikasi beban-beban tersebut. Nah, di sini juga yang pertama itu ada beban operasi. Nah, beban operasi adalah beban yang dikeluarkan pada saat kegiatan operasi di perusahaan. Contohnya, adanya beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan, aset tetap, atau amortisasi. Nah, terdapat juga beban penyisian piutang dan beban lain-lainnya juga. Selanjutnya, selain beban operasi, terdapat beban-beban lainnya. Jadi beban-beban ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Hiskil. Baik, klasifikasi beban, beban transfer, beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, beban transfer bantuan ke desa, beban transfer bantuan keuangan lainnya, beban operasional, beban yang sifat tidak eh, routing, misalnya berasal dari eh, divisi penjualan aset non lancar, divisi penyelesaian kewajiban jaga panjang, divisi dari kegiatan non operasional lainnya, beban luar biasa untuk mencatat beban atas kejadian luar biasa yang termasuk kejadian luar biasa adalah tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran, tidak diarahkan terjadi berulang-ulang, terjadinya di luar kendali pemerintah. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diakui, keuangan kas dari kas umum daerah, terjadinya konsumen atas adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak diakui, timbulnya kewajiban dan atau konsumen aset non kas. Dalam kegiatan operasional pemerintah terjadinya penurunan mon, uh, maaf ekonomi atau konsumsi jasa adalah saat terjadi penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan berlakunya waktu koreksi atas beban pemerintahan kembali yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengukuran beban pada periode berjalan pemerintah kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Harun. Baiklah, selanjutnya itu pencatatan beban. Jurnal atas beban dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas keuangan. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan operasional dan neraca pemerintahan daerah.
Di sini kami cantumkan contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran GU atau TU di SKPD. Tanggal 7 bulan 10 tahun 2012, kode akun 9 yaitu beban, kode akun 1 kas di bendahara pengeluaran di kredit, kode akun 1 kas di bendahara pengeluaran di debit, dan kode akun 3 RKPPKD di kredit. Contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran LSD SKPD, yaitu tanggal 7 bulan 10 tahun 2012, kode akun 9 beban di debit, kode akun 3 RKPPKD di kredit. Penyajian beban dilaporkan dalam laporan operasional. Akuntansi persediaan. Definisi. Akuntansi persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan atau dapat disebut supplies yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 2 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh persediaan adalah persediaan alat tulis dan kantor, persediaan benda akun, persediaan obat-obatan, persediaan pupuk, persediaan bahan pembersih, persediaan bahan bangunan, dan persediaan amunisi. Baik, di sini terdapat prinsip pengakuan dan pengukuran. Nah, jadi di sini terdapat yang pertama, persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Yang kedua, persediaan yang berasal dari pembelian, maka dinilai berdasarkan biaya perolehannya, atau biaya yang diperoleh pada saat barang tersebut diperoleh. Nanti yang ketiga itu persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri, maka dinilai berdasarkan biaya standar. Artinya, biaya standar ini adalah biaya yang dikeluarkan pada saat kegiatan produksi suatu persediaan. Selanjutnya, yang keempat adalah persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebagai nilai wajar. Dan yang kelima dan terakhir itu terdapat saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Nah, setelah kita mengetahui prinsip pengakuan dan pengukurannya, jadi persediaan tersebut dapat diakui dan dapat diukur apabila telah memenuhi kelima dari klasifikasi tersebut. Setelah kita mengetahui waktu untuk pengakuan dan pengukurannya, maka kita akan langsung ke pencatatan persediaan tersebut. Nah, di sini terdapat jurnal, contoh jurnal yang dibuat di buku Jurnal Finansial saat pembelian persediaan menggunakan mekanisme UP. Nah, jadi di sini terdapat pada tanggal 2 bulan 3 tahun 2012 dengan kode akun 1, itu artinya persediaan, itu masuk ke dalam debit, dan kode akun 1 pada nama akun kas di bendahara pengeluaran itu masuk ke kredit. Artinya persediaan kita bertambah, tapi kas di bendahara kita keluar. Artinya kas kita akan berkurang, tetapi kita akan menerima persediaan. Nah, dalam menyajikannya, laporan ini disajikan di dalam neraca dan diungkapkan di dalam CALK. Dalam CALK tersebut telah menjelaskan secara rinci dari akun-akun dan persediaan apa saja yang telah diterima dan dikeluarkan sesuai dengan mekanismenya. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Oke, di sini ada pada tanggal 15 September 2021, PT Polycom membayar gaji pegawai bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp785 juta dengan menggunakan mekanisme LS. Tanggal 15 bulan 9 2021,
nama akun, pembukuan SKPD Jurnal LR, belanja pegawai pada perubahan SAL sejumlah 785 juta dan Jurnal LO beban pegawai pada LKPPKD sejumlah 785 juta. Pada tanggal 15 bulan 9 2021, Jurnal LO yaitu RK pada SKPD 785 juta. Pada tanggal 20 Oktober 2021, PT Polycom membeli salah satu perlengkapan kantor yaitu meja kantor seharga 175 juta oleh Dinas Perhubungan Mekanisme UP dan GU. Jurnalnya tanggal 20 bulan 10 2021, Jurnal LRA adalah belanja barang pada perubahan SA sebesar 175 juta dan Jurnal LO beban barang pada kas di Bendahara Pengeluaran sejumlah 175 juta. Tanggal 20 bulan 10 2021, pembukuan SKPD pada saat pengajuan SPJ untuk perolehan GU, Jurnal LO, kas di Bendahara Pengeluaran pada RK PPKD, pembukaan PPKD sejumlah 175 juta, dan Jurnal LO RK SKPD pada kas di Bendahara Pengeluaran sebesar 175 juta. Dan pada tanggal 30 Desember 2021 terdapat persediaan yang tersisa sebanyak 18.500.000, tetapi terdapat di neraca saldo nilai persediaan hanyalah sebesar 8.750. Bagaimanakah Jurnal LO yang dapat dibuat? Tanggal 31 Desember 2021, Jurnal LO-nya persediaan pada beban persediaan sebesar 8.750 juta. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.